Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa huwa alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Shadaqallahul Azim. Segenap pengurus dan ketua remaja Masjid Baitul Muttaqin yang saya hormati, adik-adik sekalian, remaja putra dan putri remaja Nahdlatul Fityan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita mentawakufkan taklim ini selama beberapa bulan, alhamdulillah malam ini bisa kembali dimulai. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa dijadikan majlis yang penuh dengan keberkahan. Ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa semoga senantiasa tercurah keharibaan qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai pada kita seluruh pengikutnya. Adik-adik sekalian, remaja putra dan putri Ikatan Remaja Nahdlatul Fityan yang saya cintai, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi produktif ya di era new normal. Kalau disebut new normal berarti tidak normal. Atau diharapkan kita punya perspektif yang baru tentang kenormalan hidup. Ya, meski sebetulnya kalau dilihat pada sisi yang lain di luar sisi kesehatan, kita orang-orang Islam ini punya panduan sendiri, punya arahan sendiri yang insya Allah berasal dari yang menciptakan alam, yang menciptakan manusia, termasuk yang menciptakan dan menakdirkan penyakit. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa ikhtiar maksimal dari menghindarkan diri dari penyakit yang menular itu memang diperintahkan dalam Islam, harus dilakukan. Tapi bukan berarti kemudian membuat kita menjadi takut. Ya, sebab lihat, Islam itu membenci orang yang terlampau takut, tapi juga tidak menyukai yang nekat. Maka yang disukai dalam Islam itu adalah asy-syaja'ah, keberanian. Apa itu asy-syaja'ah? Ma bainal jubni wat tahawur.
sesuatu yang ada di antara pengecut dan nekat. Sesuatu yang ada di antara pengecut dan nekat. Umur cukup, modal sebetulnya ada, enggak berani nikah. Pengecut apa enggak? Pengecut. Umur cukup, modalnya kagak ada, nikah. Nekat namanya. Ya. Yang ada di antara pertengahan itu asy-syaja'ah, berani. Jadi sesuatu yang ada di antara terlalu takut juga dengan terlalu berani. Maka kita ada di tengah-tengah. Supaya ada di tengah, kita harus punya pengetahuan yang cukup serta cara mengolah pengetahuan yang baik. Maka kita akan ada di tengah. Kalau dua-dua itu kita nggak punya, kita nggak bakal pernah bisa menjadi ada di tengah. Kita pasti ada di salah satunya. Ada di golongan orang yang terlampau takut kan? Atau ada di golongan orang yang terlampau berani atau nekat. Maka itu pentingnya ilmu, pentingnya kita menuntut ilmu. Nah, yang menjadi modal bagi kita untuk tidak terlampau takut adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita. Kata Rasulullah, la adwa wala tiyarata, dan seterusnya. Itu hadisnya lumayan panjang. Apa maksudnya? La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, tidak ada kesialan karena melihat burung. Apa maksudnya? Bukan berarti nggak ada penyakit yang menular, bukan begitu maksudnya. Maksudnya apa? Meyakini penyakit itu bisa menular kepada siapa saja dengan sendirinya, itu musyrik. Sebagaimana orang melihat burung gagak, lalu dia bilang, wah bakal sial nih gua besok. Musyrik. Tidak boleh. Lalu bagaimana kita meyakininya? Bahwa penyakit itu diciptakan oleh Allah, ya. Bahwa dia menular kepada siapa juga ditentukan oleh Allah, ya. Jadi tidak akan datang penyakit kepada kita kecuali memang itu sudah dituliskan oleh Allah. Paham? Paham? Jadi ini yang membuat kita tidak perlu terlampau takut. Gitu. Ya. Nah, kepada siapa penyakit itu bakal datang, bakal nempel, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Nah, maka dalam keadaan seperti ini kita dituntut untuk terus menjadi orang yang produktif. Memang Islam itu mengajarkan kepada kita untuk terus menjadi orang-orang yang produktif dalam kondisi apapun, mau dalam keadaan kondisi normal ataupun dalam keadaan kondisi new normal. Ya. Apa landasannya? Setidaknya ada dua dalil yang memerintahkan kita untuk itu. Yang pertama, dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. 133, 134, 135 Allah berbicara tentang itu. Kemudian yang kedua ada di surat At-Taubah ayat 105. Ini dalilnya. Nah, sebelum kita bicara dan mengupas soal dalil itu, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan produktif. Produktif itu apa? Ya. Bermanfaat maksudnya tidak sia-sia, maksudnya menghasilkan sesuatu. Nah, menghasilkan sesuatu tidak sia-sia, bermanfaat. Kalau digabungkan jadi definisi produktif. Asal kata produktif itu dari bahasa Inggris. Ya. To produce.
menghasilkan. Jadi adjektif, kata sifat produktif. Artinya bersifat menghasilkan. Menghasilkan apa? Sesuatu yang tidak sia-sia. Menghasilkan apa? Sesuatu yang bermanfaat. Untuk siapa? Minimal untuk diri sendiri, lebih bagusnya juga untuk orang lain. Maka ketika kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, kita tetap menjadi orang yang produktif namanya. Nah, lalu apakah produktif ini semata-mata terkait dengan keuntungan dunia? Terlalu pendek. Ya, Bapak katakan ya, terlalu pendek cita-cita orang yang beriman kalau cuma buat jadi orang sukses di dunia. Itu cita-citanya terlampau pendek. Sebab nggak perlu jadi orang yang beriman kalau cuma buat meraih dunia. Nggak perlu menyembah kepada Allah kalau cuma buat jadi orang kaya. Nggak perlu. Fir'aun kaya, iya kan? Nyembah Allah apa enggak? Enggak. Qarun kaya, padahal dia meninggalkan, ya, keluar dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namrud, raja yang punya kekuasaan, kaya dia, padahal dia tidak menyembah Allah. Maka tidak perlu menjadi orang yang beriman kalau cuma buat sukses di dunia. Maka kalau produktif dalam urusan dunia mah nggak perlu diajarin, pinteran jamaahnya sama ustadznya, ya kan? Iya, masalah cari uang, wah ini kalau dagang tradisional nih macet nih gara-gara apa namanya pandemi dan lain sebagainya. Manfaatkan teknologi, belanja online, jualan online, sekarang semuanya serba online, belajar online, ujian online, wisuda online, nikah ya. Kalau nikahnya online, kira-kira hidup bersamanya online juga enggak? Kalau online juga rugi, iya kan? Tidak bisa menikmati keindahan dunia. Online doang ngapain lu kawin? Ya. Nah, jadi kalau untuk urusan mencari keuntungan dunia, saya yakin Anda semua ini pintar udah. Ada yang jualan nasi bakar online, pesen. Jualan pisang hijau online, ya kan? Semua. Yang terakhir ada juragan dosa. Wah, juragan dosa. Apa itu juragan dosa? Katanya domba sama sapi. Wah, aduh. Ya, macam-macam. Kalau untuk urusan dunia, insya Allah nggak usah diajari. Ya, jamaahnya lebih pintar daripada ustadznya. Tapi apakah cuma semata dunia? Tidak. Kalau dalam perspektif Al-Quran, Masya Allah, ya, semuanya itu diperintahkan, baik untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat. Baru kita masuk ke dalil yang pertama. Surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya. Nah, ayat ke-133 ini menjadi pembuka tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ternyata orang yang bertakwa itu orang yang produktif. Bukan orang yang cuma malam dia di masjid, pagi di masjid, siang di masjid, sore juga di masjid. Nah, kalau kamu melihat orang kayak begitu, jangan disebut orang soleh. Itu orang yang terkunci dalam masjid. Ya, orang yang kekunci nggak bisa pulang.
Orang yang bertakwa itu adalah orang yang produktif. Mana? Pada ayat ke-134 Allah sebutkan siapa orang yang bertakwa yang dimaksud di situ, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya surga. Yang pertama Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Secara bahasa dia berarti orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berinfak, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia tetap berinfak. Kira-kira kalau kita mau infak berupa uang, bisa nggak kalau kita nggak punya uang? Bisa nggak? Mau infak uang, kitanya nggak punya uang, bisa apa enggak? Ya nggak bisa. Maka ketika Al-Quran mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, kita bisa berinfak berupa uang dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang kita produktif, dalam keadaan sempit pun kita produktif. Kan uangnya kudu dicari, uangnya kudu didapatkan. Setelah kita dapatkan baru kita sisihkan sebagian. Atau dengan kata lain adalah orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mendatangkan manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dia tetap bermanfaat. Gitu. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih. Siapa orang yang punya harta, hendaklah ia bersedekah dengan hartanya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatih. Siapa orang yang punya tenaga, berinfak dia dengan tenaganya. Yang punya harta dengan harta, yang punya tenaga dengan tenaga, yang punya kekuasaan dengan kebijakannya, semua dikeluarkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dan orang-orang yang bisa mengendalikan amarahnya, juga mampu memaafkan kesalahan manusia. Ini emang bisa ujug-ujug? Nggak bisa. Dasarnya orang itu pelit. Untuk menjadi dermawan dia perlu latihan dan pengkondisian. Asalnya orang itu memang hatinya keras. Untuk memiliki hati yang lembut dia perlu latihan dan pengkondisian. Asalnya orang itu pendendam, untuk menjadi pemaaf dia perlu latihan dan pengkondisian. Maka dalam keadaan yang normal terbuka peluang tuh untuk melakukan muhasabah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung nggak kemana-mana, ya kalau nggak ngapa-ngapain ya tilawah, kalau nggak ngapa-ngapain ya murojaah hafalan, kalau nggak ngapa-ngapain ya baca. Baca nggak bisa, murojaah hafalan juga susah. Punya kuping, dengarkan nasihat-nasihat yang baik dari mana saja, yang penting benar. Sebab sekarang hati-hati ya, sebagaimana kalau Imam Muslim dalam syarahnya itu mengingatkan kita, perhatikan olehmu ya. Beliau katakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama,
maka perhatikan dari siapa kamu belajar agama. Kamu mengambilnya dari siapa? Perhatikan. YouTube tinggal buka, atau media sosial lainnya ada di genggaman. Tapi siapa yang kita lihat, siapa yang kita dengar, hati-hati. Jangan lalu ini Masya Allah, maaf, sekolah di madrasahnya nggak pintar, sekolah di sanawiyahnya nggak pintar, lalu lanjut ke SMA, jauh dari gurunya, belajar agama dari YouTube, akhirnya tahlilan dibilang bid'ah, muludan dibilang bid'ah. Ini persoalan. Maka harus hati-hati kepada siapa kita belajar. Bukan berarti urusan yang cengceremet begitu ya, enggak. Saya enggak ada mencari keuntungan dari apapun yang kita lakukan, enggak. Tapi yang benar memang harus dikatakan benar, yang salah memang harus dikatakan salah. Kalau diukur-ukur memang perdebatannya akan panjang. Tapi lihatlah bahwa kita belajar dari guru kita, guru kita belajar dari gurunya, terus nyambung sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada yang kemudian orang belajar agama potong letter, ambil jalan pintas. Dia nggak dengar omongan ulama, dia nggak menghargai, bukan nggak menghargai. Dia mengatakan kita berislam dengan cara bagaimana ulama-ulama dahulu berislam. Tapi kapasitasnya tidak sama dengan ulama dahulu. Tidak sama. Kalau dulu maaf kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, sebut saja misalnya siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau belajar ke Mekah, belajar ke Madinah, itu sudah dalam keadaan pandai. Di sini ya sudah mondok belasan tahun. Kitab-kitab karya ulama sudah banyak dibaca. Baru belajar ke Mekah, baru belajar ke Madinah. Lah kalau orang sekarang sekolah SD, SMP, SMA, tahu-tahu kuliah ke Mekah, ke Madinah, balik ke Indonesia jadi galak. Kenapa? Belajar ke sana dalam keadaan bodoh. Itu bedanya. Nah, maka bagaimana, kembali kita kepada persoalan, bagaimana kita mengisi waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang luang, karena memang kita terhalang untuk melakukan aktivitas keseharian kita, supaya kita tetap produktif. Lakukan banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa membaca, bisa menghafal, bisa mendengar nasihat-nasihat para ulama. Hanya hati-hati dari siapa kita mendengar nasihat tentang agama. Maka kita lihat orang kira-kira ada nggak yang ujung-ujung jadi murah hati, yang ujung-ujung jadi baik, jadi pemaaf, ada nggak? Nggak ada. Semua juga perlu latihan, perlu pembinaan, perlu pembiasaan. Maka ketika kita menyibukkan diri untuk melatih diri kita sendiri menjadi lebih baik, itu kita sedang berupaya menjadi orang yang tetap produktif. Maka ketika hatinya menjadi lembut karena banyak bertakarrub kepada Allah, baru dia wal'afina 'anil nas. Dia bisa menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maka akhir dari ayat itu Allah katakan
wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Itu umum. Maka qul rahimakumullah, jangan jadikan gadget yang ada di tangan kita itu penyakit yang merusak masa depan. Yang dilihat cuma YouTube, drama Korea, terus apa lagi? Apa lagi? Dan hal-hal yang gak jelas. Padahal dengan internet dan kuota yang ada itu, kira-kira kita bisa belajar membaca, ya, membaca tentang pengetahuan agama, membaca tentang karya tulis atau artikel-artikel yang bermanfaat. Bisa apa enggak? Bisa. Apa yang kita pengen tahu, tanya Mbah Google, semua ada jawabannya. Ya kan? Wah, Ustadz berarti sekarang mah gampang dong jadi ustadz. Enggak. Kenapa? Sebab berbeda orang yang menuntut ilmu kepada gurunya langsung dengan orang yang belajar agama dari YouTube. Enggak akan sama. Enggak percaya? Coba buktikan. Kalau ada orang nggak bisa naik sepeda, lalu dia search cara naik sepeda, ada nggak? Ada pasti. Tutorialnya ada, videonya ada. Begitu dikasih ke sepeda, kira-kira langsung jalan apa ngusruk dulu? Ngusruk dulu. Kenapa? Kagak ada yang megangin. Nah, kalau sekedar ngusruk gara-gara belajar main sepeda, nggak seberapa mengkhawatirkan. Tapi kalau musruk dalam soal pemahaman agama, fatal akibatnya. Ya, ini makanya kita harus hati-hati. Pergunakan gadget-gadget kita. Apalagi sekarang, panggilan jihad bergema di mana-mana. Iskariman, au mut syahidan. Hidupnya mulia atau kamu mati syahid. Kenapa? Pancasila mau dirubah menjadi Trisila dan Eka Sila. Kalau Eka Tri Astuti masih mending, cakep. Eka Sila Sahanudaek, coba siapa yang mau? Nauzubillahi min dzalik. Pergunakan di situ. Jangan cuma asiknya Mobile Legend doang, PUBG aja doang. Lagi ngapain? Lagi jihad. Jihad. Apa tuh? Nauzubillahi min. Jangan begitulah. Ya kalau hiburan mas sekali-kali boleh. Tapi kalau tiap hari nggak boleh. Jangan. Ya. Nah. Jadi lihat. Untuk urusan dunia, kita mencari cara bagaimana supaya penghidupan atau kehidupan kita tetap berjalan. Kalau yang kita lakukan itu semata-mata karena mencari ridha Allah, semata-mata supaya kita dan keluarga bisa beribadah kepada Allah, maka apa yang kita lakukan dalam mencari rizki itu nilainya ibadah. Urusan akhirat, lebih banyak lagi. Ya, coba saya tanya, di antara kamu ini ada yang bangun jam 3 nggak kalau malam? Jawab dalam hati aja, nggak usah angkat tangan, takut dipuji orang. Jawab dalam hati aja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, inna lillahi wa inna ilaihi. Lagi sibuk nggak bangun, alasannya apa? Capek Pak Ustaz, sesiangan, di kampus. Capek Pak, seharian ngapain? Cari duit, kerja. Nah sekarang kerja enggak, kuliah enggak, bangun tetap aja subuh 5:30.
Mikir. Dan masjid ini penuh dengan anak muda. Musola penuh dengan anak muda. Ini masalah subuhnya, suaranya udah getar gitu, aki-aki, tahu? Orang udah tua. Kalau di sini ada Haji Karjani, di musola sana ada Haji Olan, itu aja tuh couple dua tuh. Mana ini suara anak-anak muda mana? Yang suara-suaranya bagus. Kan enak kalau subuh-subuh kedengaran suara Assalatu wassalamu alaik. Gagah kedengaran. Siapa nih? Kan begitu. Ini mah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Suaranya udah ngegetar. Ampun, aing udah mau kamarana. Ieu. Adzan subuhnya juga kalau anak muda kan lain. Suaranya masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bangun semangat. Ini mah adzan orang udah doyong. Allahu Akbar, Allah. Kalau yang begitu kan orang lagi mimpi indah berubah jadi mimpi buruk. Sesuai katanya yang ada. Alhamdulillah ini. Balik. Ayo anak muda. Ya. Anak muda ambil. Sultan Muhammad Al-Fatih itu bisa menaklukkan Bizantium, bisa menaklukkan Konstantinopel karena nggak pernah tertinggal subuh berjamaah sejak akil balik. Sejak akil balik beliau itu nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam, nggak pernah seumur hidup. Ini gimana bangunnya 5:30, 6:30, 7:30, teriak-teriak di masjid, gak nyang PKI, perang kalah lo. Kenapa? Subuhnya kesiangan mulu. Bangun. Ya. Nah, di antara sekian banyak aktivitas yang kita lakukan, baik itu yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi, ada amalan dunia dimensinya ukhrawi, ada juga amalan akhirat dimensinya sebetulnya duniawi. Hati-hati. Ya, maka kita usahakan, kita kondisikan apapun yang kita lakukan dimensinya adalah ukhrawi. Nyari uang, bener, nyari uang itu kepentingan dunia. Tapi niatnya apa? Supaya kuat beribadah kepada Allah. Jadi akhirat. Keringat yang jatuh jadi saksi nanti di akhirat. Pala yang puyeng berdenyut-denyut itu dibalas dengan pahala, dibalas dengan penghapusan dosa oleh Allah. Semuanya bernilai ukhrawi. Kenapa harus begitu? Hati-hati. Kita masuk ke dalil yang kedua, ada pada surat apa tadi? Surat berapa? Surat apa? Ali Imran manggeus tadi. Al-Baqarah Medan, saha yang nyebut Al-Baqarah. Ngarang aja. At-Taubah ayat 105 Al-Baqarah. Ya. Dalam surat At-Taubah itu Allah sebutkan gini. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ini ternyata ikhwati fillah rahimakumullah, ketika Allah katakan wa qul i'malu, dan beramallah kalian, maksudnya apa? Bekerjalah, beraktivitaslah, beramal solehlah, beribadahlah, lakukan, kerjakan semua aktivitas itu. Fasayarallahu amalakum, maka akan melihat amal kalian. Siapa yang melihat? Yang pertama Allah. Siapa yang kedua? Wa rasuluh, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Bagaimana kok bisa orang-orang yang beriman melihat apa yang kita lakukan? Oh, ternyata ini menjadi dalil bagi, lihat, apa yang kita lakukan di dunia itu diinformasikan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada siapa? Kepada orang tua kita yang sudah mati. Di alam barzakh mereka dikasih tahu, fulan, nih anakmu nih lagi ngaji di Nafa. Maka fastabsyaru, maka mereka tuh bergembira. Sanak famili kita yang sudah tidak ada, yang sekarang ada di alam barzakh, mereka gembira kalau amalannya baik. Termasuk yang kita lakukan sekarang, ya. Siapa yang sudah bapaknya nggak ada? Masih ada semua. Neneknya masih ada. Neneknya dikasih tahu. Kakeknya masih ada. Kakeknya dikasih tahu. Fulan, nih cucumu nih lagi ngaji di Nafa. Oh, gembira dia, bangga. Cucu gua siapa dulu tuh. Mereka berbangga dengan kelakuan anak cucu. Kalau orang yang cucunya ngaji aja dia bangga, apalagi yang anaknya lagi ngajar. Iya kan? Iya dong. Masa kamu iya. Bulan, kalau bapak saya Haji Muhammad Hasanuddin namanya. Muhammad Hasanuddin, ini anakmu, lihat lagi ngajar. Bangga enggak? Bangga. Malam Senin. Waduh, mana kemarin mojok di Tanggul. Nah, mana kemarin nginep di warnet. Mabar. Itu lagi asik mabar, jedek. Kata malaikat, fulan, ini anak lu tuh mabar. Cucu lu tuh mabar. Sedih mereka. Astagfirullah. Kenapa cucu gua kayak begini amat modelnya, Allah? Kenapa anak gua jadi anjur kayak begini, ya Allah? Kalau boleh balikin, ya Allah, gua gamparin tuh anak tuh. Ya. Keterangan seperti itu di banyak hadis. Ada yang diriwayat Ibnu Hibban, ada yang diriwayat Imam Ahmad. Banyak. Jadi bahwa yang kita lakukan sekarang di dunia diperlihatkan kepada sanak famili kita, kepada ayah orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita yang sekarang sedang ada di alam barzakh. Maka sibuklah beramal baik, sibuklah beramal soleh, biar mereka bangga di barzakh. Alhamdulillah. Nah, jadi itu kenapa kita harus terus produktif dan bagaimana kita tetap produktif. Seperti itulah kira-kira yang harus kita lakukan.
Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi awal yang baik bagi kita untuk tetap istiqomah, minimal ngaji di nafaknya istiqomah setiap pekan hadir insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.